Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan majlis tadabbur Al-Qur'an dan sekarang kita sampai pada surah Quraisy. Sebelum kita menjelaskan secara mendetail ayat demi ayat dari surah Quraisy ini, kita jelaskan terlebih dahulu tentang turunnya surah Quraisy. Disebutkan dari Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu taala anha bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang-orang Quraisy dengan 7 hal. Yang pertama adalah anni minhum, bahwa saya adalah dari kabilah Quraisy. Wa anna nubuwata fihim, dan bahwa kenabian itu ada pada mereka. Wal hijabata wasiqayata fihim, hijabah, pemeliharaan Ka'bah dan juga yang ada di sekitar Ka'bah itu semuanya terletak pada orang-orang Quraisy. Wasiqayata fihim, juga memberi minum pada orang-orang yang datang haji ke Mekah itu juga adalah merupakan pekerjaan orang-orang Quraisy, sebuah pekerjaan yang dianggap mulia. Wa anna Allah Subhanahu wa taala nasarahum 'alal fil, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari serangan pasukan Abraha, pasukan bergajah yang datang dari negeri Yaman. Wa annahum 'abadullah Subhanahu wa taala 'azza wa jal 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum, di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun dan yang selain mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah tentang mereka dari Al-Qur'an Al-Karim, sebuah surah daripada Al-Qur'an Al-Karim. Thumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian surah itu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah mengenai turunnya surah Quraisy. Selanjutnya kita berpindah kepada kandungan surah Quraisy secara umum. Saudara-saudara sekalian, surah Quraisy ini bercerita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, yaitu nikmat aman untuk mengadakan perjalanan ke negeri Syam, ke Romawi, ke Persia, itu yang sebelah utara, termasuk juga aman ketika mereka mengadakan perjalanan untuk berniaga ke negeri Yaman dan juga ke negeri Habsyah. Sehingga dengan perniagaan ini mereka banyak sekali mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan bahwa konsekuensi dari pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka wajib menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh mereka, yang harus ditauhidkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat yang cukup banyak kepada mereka. Tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Nah, itulah kandungan umum surah Quraisy. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita lihat penjelasan surah Quraisy ini secara mendetail. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama tafsir rahimahumullah bahwa huruf lam yang terdapat dalam ayat li'ilafi Quraisy, lamnya itu ya, itu ada yang mengatakan berkaitan dengan ayat yang sebelumnya yang terdapat di dalam surah Al-Fil, dan ada juga yang mengatakan bahwa huruf lam itu berkaitan dengan ayat yang datang setelahnya. Sekali lagi,
Ada yang mengatakan bahwa huruf lam pada li'ila berkaitan dengan ayat yang sebelumnya itu adalah surah Fil, Al-Fil, dan ada yang mengatakan berkaitan dengan ayat yang setelahnya. Nah, di sini bagi yang mengatakan bahwa huruf lam itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, maka makna ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk Mekah. Allah binasakan pasukan Abraha, mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat, agar orang-orang Mekah tetap bisa berkumpul di negerinya dalam keadaan aman. Penghormatan orang-orang Arab kepada mereka selama ini tetap terjaga. Itu sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah penduduk tanah haram yang bertugas untuk menjaga Baitullah Al-Haram. Ini jika makna ilaf, perkataan ilaf itu adalah maknanya berkumpul, ya, minat ta'lif yang artinya berkumpul. Akan tetapi jika maknanya adalah bahwa ilaf itu ikatan perjanjian antara para pemimpin yang ada di negeri Syam, di negeri Persia, Yaman dan Habsyah, serta mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa-penguasa negeri yang dilalui oleh mereka untuk melakukan perniagaan ke arah utara dan selatan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Harawi rahimahullah, maka maknanya adalah sebagai berikut, yaitu Allah menjaga penduduk Mekah dan Allah binasakan pasukan Abraha agar orang-orang Quraisy bisa terus melanjutkan perniagaannya ke negeri Syam, ke negeri Persia, dan juga ke arah bawah, ya, arah selatan, ke negeri Yaman dan juga ke negeri Habsyah. Kenapa? Karena sudah ada ikatan perjanjian antara mereka dengan para pemimpin yang ada di negeri-negeri tersebut. Mereka kemudian bisa melaksanakan perniagaan tanpa ada yang mengganggu mereka dalam perjalanan ke utara dan selatan. Disebutkan di dalam kitab sirah bahwa ikatan perjanjian antara para penguasa tersebut, ya, itu sudah dilakukan oleh anak-anak Abdu Manaf. Anak-anak Abdu Manaf yang merupakan kakek dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya sebagai berikut. Anak Abdu Manaf ini ada Hashim namanya. Dia ini sudah membuat kesepakatan, ya, perniagaan dengan Raja Romawi. Kemudian Naufal itu sudah membuat kesepakatan dengan Raja Persia yang ada di sebelah utara Jazirah Arabia. Kemudian Abdu Syams juga sudah membuat kesepakatan dengan Raja Habsyah, dan juga terakhir adalah Al-Muttalib juga sudah membuat kesepakatan dengan raja-raja Himyar yang ada di negeri Yaman. Nah, saudara-saudara sekalian, begitulah, ya, jika huruf lam itu kita katakan berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Adapun jika huruf lam tadi yang ada pada perkataan li'ila fi Quraisy dikatakan berkaitan dengan ayat yang sesudahnya, maka maknanya adalah sebagai berikut, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan jalan dan memberikan keamanan bagi orang-orang Quraisy untuk mengadakan perniagaan ke negeri Syam, Persia, Yaman dan Habsyah pada musim panas dan musim dingin, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil perniagaan ini, maka hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya. Iya, perniagaan itu mereka lakukan pada musim panas dan musim dingin. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan untuk berniaga pada musim dingin dan musim panas. Nah, disebutkan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, dan pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dan sekali lagi kita katakan di sini, selama dalam perjalanan tersebut mereka mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa-penguasa
dari negeri-negeri yang mereka lalui. Nah, sementara masyarakat yang ada di sekitar Jazirah Arab itu sering dirampok, sehingga hal ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan rasa aman kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi Jazirah Arabia ketika itu dalam surah Al-Ankabut ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sedangkan manusia yang ada di sekitarnya itu sering terjadi merampok. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya ya, rasa aman yang Allah berikan kepada mereka itu juga sesungguhnya berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman dan sentosa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy yang seharusnya dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bagaimana Allah ingatkan mereka menyikapi nikmat ini? Ya, maka sesungguhnya adalah ketika Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada mereka, mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Seharusnya orang-orang Quraisy ini tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukannya, mensyirikannya dengan apapun atau dengan siapapun. Karena itu Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu seharusnya lah mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka, Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir rahimahumullah mengatakan, ya, pembahasan sedikit tentang huruf fa. Falyabudu. Fa-nya itu para ulama mengatakan diletakkan fa pada perkataan falyabudu itu karena ayat ini mengandung makna syarat. Seolah-olah dikatakan, jika kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dorongan untuk mensyukuri seluruh nikmatnya, tak mau kalian, ya, sesungguhnya sudah cukup bagi kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala disebabkan nikmat perniagaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Okelah, kalian tidak mau mensyukuri semua nikmat Allah. Ini Allah bagi nikmat perniagaan, aman kalian pergi ke utara dan selatan, ya, ke Romawi, Persia, Yaman dan Habsyah, aman, dan kalian mendapatkan keuntungan. Ini saja sesungguhnya, ya, kalau kalian mau berfikir, harus membuat kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok negeri kalian yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, Allah berikan, ya, dengan perniagaan ini nikmat yang begitu banyak. Kalian bisa makan, kalian bisa aman. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan juga memberikan keamanan kepada mereka, ya, dari rasa takut. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini itu datang perkataan ju'in dan khaufin. Ju' artinya lapar, khaufin artinya takut, itu dalam bentuk nakirah, dalam bentuk general umum. Nah, apa pesannya di sini? Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa ini maknanya adalah untuk menunjukkan keagungan dan keumuman. Artinya, ya, terhindar dari kelaparan dan ketakutan yang bisa disebabkan oleh apa saja. Ya,
yang sifatnya adalah umum, termasuk juga aman dari pengaruh Dajjal, di mana salah satu kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal selain Madinah tentunya itu adalah kota Mekah. Nah, ini maksudnya juga termasuk ya aman, rasa aman diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tinggal di kota Mekah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Madinatu wa Makkatu mahfufatani bil malaikah an kulli naqbin minha malak. Bahwa kota Madinah dan kota Mekah itu dijaga ketat oleh para malaikat. Ala kulli naqbin minha, dan setiap lorong-lorongnya itu ada malakun, ada malaikat yang menjaganya. La yadkhuluha ad-dajjalu wala ta'un. Dajjal tidak bisa masuk ya, dan juga penyakit ta'un tidak bisa masuk ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Allahu Akbar. Ini juga bahagian dari pemberian rasa aman kepada orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Dan yang menarik lagi di sini saudara-saudara sekalian adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan at'amahum. Allah tidak mengatakan asba'ahum. Apa arti asba'ahum? Kalau at'amahum, Allah bagi makan mereka. Ya. Asba'ahum, Allah mengenyangkan mereka. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan asba'ahum? Wallahu taala a'lam. Para ulama mengatakan ya, tidak disebutkan di sini asba'ahum tetapi adalah atma'ahum karena yang ditekankan di sini adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar, bukan pada kenyangnya. Ya, karena memang di antara adab makan itu adalah tidak sampai kenyang, itu di antara adab makan, tapi adalah menghilangkan rasa lapar. Dan memang di antara tujuan makan itu adalah agar bisa mendatangkan tenaga kepada kita. Ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yaumin wahidin marratain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti tepung selama 2 hari berturut-turut hingga beliau meninggal. Nah, nikmat yang sesungguhnya saudara-saudara sekalian yang diberikan Allah kepada kita adalah ketika kita mendapatkan manfaat dan tertolaknya mudarat. Kita dapat manfaat, mudarat dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Syekh Atiyah rahimahullah mengatakan bahwa gabungan dari 2 nikmat ini ya, yaitu terhindar dari kelaparan dan adanya rasa aman, kata beliau, sesungguhnya adalah merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah merasakan nikmat dan bahagia kecuali setelah mendapatkan 2 nikmat ini sekaligus. Ya. Mendapatkan nikmat ini sekaligus. Ya, karena kita tidak bisa hidup kalau lapar dan tidak akan pernah merasa nyaman kalau kita ketakutan. Karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha mu'afan fi badanihi, barang siapa yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fisiknya, aminan fi sirbihi, aman pada dirinya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki ya makanan pada hari itu, faqad ijtama'at indahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dengan berbagai macam kenikmatannya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Baik saudara-saudara sekalian, demikian ya tadabbur surah Quraisy, dan di penghujung tadabbur ini apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Wallahu taala alam. Mungkin di antara pelajarannya adalah sudah menjadi sebuah kaidah di dalam Al-Qur'an bahwa ya orang jika sudah mengakui bahwa yang memberikan rizki kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ya dia tidak punya pilihan lagi untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kaidah. Kalau seseorang yakin bahwa yang menciptakannya adalah Allah, maka dia wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin yang bagi rizki kepadanya adalah Allah, maka dia wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kepada yang tidak pernah menghidupkannya, kepada yang tidak pernah
memberikan rizki kepadanya. Dan yang kedua adalah kalau kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat hilangnya rasa lapar, nikmat diberikan rasa aman, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Quraisy. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.